Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan, masalah korelasi sederhana dan regresi sederhana. Adapun menurut saya yang seperti tertulis ini, korelasi sederhana ialah teknik untuk menganalisis adanya tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih suatu fenomena atau kejadian, biasanya pengukuran asosiasi yang mengacu pada sekelompok teknik. Adapun regresi sederhana sama, yaitu untuk menganalisis atau menelaah dua variabel atau lebih juga, akan tetapi pola hubungan yang diteliti belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen memengaruhi variasi dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Adapun untuk menghitung koefisien korelasi dan korelasi produk momen dan regresi, yang pertama kita perlu mencari ini dulu. Karena sudah tertulis X sama Y nya, maka kita perlu cari yang tiga ini, X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. X, Y yaitu hasil dari perkalian X dikali Y. Adapun X pangkat 2 yaitu X, hasil X ini dipangkatkan 2. Adapun Y, hasil Y ini dipangkatkan 2. Seperti X pangkat 1 kali 1 sama dengan 1, 7 kali 7, 49. X dikali Y, 1 kali 7, 7. Begitupun sampai ke bawah dan sampai akhirnya. Kemudian yang terakhir ini sama dengan si jumlahnya atau sigmanya. Terus kita ke bawah. Untuk menghitung koefisien korelasi produk momen sudah ada tertulis untuk rumusnya, yaitu RXY N sigma XY dikurang sigma dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y. Seperti yang tertulis di bawah, mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya. Kemudian kita perkalikan, hasil dari sigma X pangkat 2 sudah tertulis seperti apa yang di atas. Bisa kita lihat dari atas. N-nya itu 20, yaitu keseluruhan anggotanya itu. Begitupun sigma XY, contohnya sigma XY 187. Begitupun seterusnya sampai terakhir. Sampai kemudian dapatlah hasil dari semuanya itu. Kemudian R tabel. Kemudian kita untuk mencari R tabel 0,5 dB. R tabel 0,5. Kemudian N dikurang 2. N-nya 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kemudian R tabelnya kita cari di R tabel yang ada di internet atau di buku-buku, sama dengan 0,3783. Mungkin itu saja untuk menghitung koefisien korelasi. Adapun untuk menghitung persamaan regresi hampir sama, cuma ada beberapa rumus yang dibedakan. Antara lain seperti ini, yaitu sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dalam kurung atau dikali sigma XY. N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Maka dikalikanlah, sesamakan saja hasilnya seperti yang di atas tadi. Untuk pencarian datanya, misal sigma Y-nya 208, sesuaikan di sini, maka dapatlah hasilnya hanya 7. Karena yang kita cari yaitu untuk persamaan regresi itu rumusnya ini. Maka setelah dapat A-nya, kita cari yang B-nya. Untuk yang B-nya rumusnya seperti ini. Seperti rumus korelasi juga hampir mirip seperti yang A-nya, cuma ada perbedaan sedikit. N dikali sigma XY dikurang sigma X
dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Maka beginilah hasilnya, sesuaikan dengan tabel yang ada di atas tadi. Misalnya sigma X 17, sigma Y 208, sigma XY 187, sigma X pangkat 2 17, sigma Y 2408. Maka dapatlah hasilnya seperti itu. Jadi kemudian kita gabungkan ke sini tadi, 7 ditambah 4 sama dengan X. Maka kita bisa carinya regresinya sesuai dengan itu. Kemudian untuk menghitung uji F yang ke bawahnya yaitu SK, pertama-tama kita mencari jika R, jika regresi. Untuk mendapatkan jika galet yaitu kita mencari jika regresi, J dan jika total. Maka yang pertama, rumus jika R seperti yang tertulis ini. Maka dikerjakanlah seperti ini, sesuai dengan apa yang tabel di atas tadi. Sesuaikan saja, kemudian kita cari yang kedua, langkah keduanya kita cari JKT-nya lagi sesuai dengan rumus yang ada di sini. Maka masukkan sesuai tabel yang ada di atas. Maka kita bisa mencari JKG-nya. JKG-nya sangat mudah, yaitu jika JKT dikurang jika R. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian terus untuk mencari DBR-nya, karena datanya ada 1, maka DBR itu K-nya sama dengan 1. Untuk DBT, rumus mencari DBT, N dikurang 1, 20 dikurang 1, karena seluruh datanya ada 20, dikurang 1 jadi 19. Kemudian DBG, yaitu DBT tadi, dikurang DBR. Maka 19 dikurang 1 sama dengan 18. Maka bisa kita isi sudah beberapa sampai di sini kan tadi. Kemudian untuk mencari KT, JKR dibagi DBR. Atau jika regresi dibagi dengan DB regresi. Maka bisa dihitung seperti ini. JKR dibagi DBG, yaitu hasilnya 40,8. Ya kan? Untuk mencari KT galet, maka kita mencari JK galet dibagi dengan DB galet. Maka hasilnya seperti yang ada ini. Kemudian dapatlah hasilnya yang kedua tersebut. Kemudian yang hampir terakhir, kita mencari F hitungnya. F hitungnya kenapa bisa jadi 3,6? Seperti yang ada tertulis ini, F hitungnya yaitu KT regresi dibagi dengan KT galet. 40,8 dibagi 11,3 sama dengan 3,6. Kemudian yang terakhir, F table dari 0,05 yaitu DB dalam kurung DBR, DBG, titik koma DBG. Maka F DBR-nya tadi 1, kemudian DBG-nya 18. Maka dapatlah hasilnya 1,18. Maka kita cari dalam F table 1,18 dalam F table, maka sama dengan 4,41. Maka dapat kita simpulkan semuanya seperti yang tertulis di sini. Maka kita bisa tuliskan di sini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.